Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Baik yang sama-sama kami hormati Miss Era Octaviana selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi informasi pembelajaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dari Dayang kita bisa melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Salawat berikan salam marilah kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri selaku moderator dan pemateri. Yang kedua bersama rekan saya, yang pertama Anggita Elsa Permesti selaku pemateri yang kedua. Yang ketiga yaitu Karisata Maula selaku pemateri yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu Dina Sapitri selaku pemateri yang ketiga. Baik, langsung saja yaitu materi yang pertama tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yaitu merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilahnya yaitu pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian. Pendekatan akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan dipelajari. Pendekatan dalam pembelajaran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pendekatan berorientasi pada guru dan pendekatan berorientasi pada siswa. Seperti halnya dikemukakan oleh Killenroy dalam bukunya yang berjudul Effective Teaching Strategies, mengemukakan bahwa ada dua pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran terhadap guru. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan dalam kegiatan belajar, bersifat klasik atau konvensional. Dalam pendekatan ini, guru menempatkan diri sebagai orang yang serba bisa dan sebagai satu-satunya sumber belajar pendekatan. Yang berpusat pada guru memiliki ciri bahwa pengelolaan pembelajaran ditentukan sepenuhnya oleh guru. Peran siswa pada pendekatan ini hanya melakukan aktivitas sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan arahan guru. Siswa hampir tidak memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas sesuai dengan minat dan keinginannya. Selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran yang langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Pada strategi ini, peran guru sangat menentukan baik dalam pilihan materi maupun penentuan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa. Pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada siswa yaitu siswa yang bermanajemen dan pengelolaannya ditentukan oleh siswa. Pada pendekatan ini, siswa memiliki kesempatan yang terbuka untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan potensi melalui aktivitas secara langsung sesuai dengan keinginannya dan pendekatannya. Selanjutnya, menurunkan strategi pembelajaran discovery atau inquiry, serta strategi pembelajaran induktif yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pada strategi ini, peran guru lebih menempatkan diri sebagai fasilitator pembimbing, sehingga kegiatan belajar siswa menjadi lebih terarah. C. Pembahasan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam subbab ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, komputer sebagai media pembelajaran. Yang kedua, pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. Yang ketiga, internet sebagai media pembelajaran. Yang keempat, pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Dan yang kelima, e-learning dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, komputer sebagai media pembelajaran. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi komputer. Nah, jadi komputer itu adalah
seperangkat alat elektronik yang dapat menerima masukan atau input, yang selanjutnya melakukan pengolahan atau proses, dan untuk menghasilkan keluaran atau output berupa informasi secara cepat melalui suatu program atau aplikasi tertentu. Dan di sini terdapat gambar, bisa kita lihat bahwa sesuai dengan pengertiannya bahwa komputer itu adalah menerima masukan atau input device, ya, yang ini lalu diproses dan menghasilkan keluaran atau output. Tetapi definisi komputer itu tidak hanya satu, ya, banyak. Dari istilah bahasa Latin, komputer itu diambil dari kata computare yang artinya menghitung, dan pada awalnya komputer itu diciptakan untuk melakukan perhitungan yang sangat cepat. Dan masih banyak lagi pengertian komputer, termasuk para ahli yang mendefinisikan komputer. Contohnya seperti Hamasher yang mendefinisikan komputer sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Itu menurut Hamasher. Selanjutnya menurut Sanders pada tahun 1985. Beliau mendefinisikan komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output berdasarkan instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Baik, selanjutnya adalah pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran. Nah, jadi pemanfaatan ini adalah suatu aktivitas yang menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Jadi fungsi pemanfaatan ini sangat penting karena membicarakan kaitannya antara peserta didik dengan bahan atau sistem pembelajaran. Dan pemanfaatan ini mempunyai tanggung jawab untuk mencocokkan pembelajaran dengan bahan ajar dan aktivitas pembelajaran. Nah, manfaat komputer sebagai tujuan pendidikan menurut Hanafin dan Peck pada tahun 2010 diantaranya memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta didik dan materi pelajaran. Selanjutnya, proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Selanjutnya, mampu menampilkan unsur audiovisual untuk meningkatkan minat belajar. Nah, yang kita ketahui bahwa komputer dulunya kan hanya digunakan untuk aktivitas menghitung atau aktivitas administrasi. Namun seiring dengan perkembangan zaman, komputer menjadi multifungsi, termasuk dapat digunakan dalam proses pembelajaran, di mana di dalam komputer terdapat penyatuan antara gambar, angka, kata. Itu bisa meningkatkan minat belajar gitu. Karena seiring dengan perkembangan zaman, aplikasi-aplikasi yang ada pada komputer tersebut terus berkembang gitu. Dan kemajuan teknologi komputer ini membuat aktivitas menjadi serba cepat serta menjadikan dunia seperti tanpa batas gitu ya. Termasuk dalam proses pendidikan. Jadi dengan masuknya teknologi informasi dan komunikasi ini, komputer telah merubah tatanan dan peran pendidikan. Selanjutnya,
internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah definisi internet. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet itu adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Jadi internet itu sebenarnya adalah kependekan dari inter dan network, dan secara harfiah ialah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet protokol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Nah, jadi banyak sekali definisi-definisi internet yang dikemukakan juga oleh para ahli, yaitu menurut Ono W. Purbo pada tahun 2005, beliau mendefinisikan internet adalah media yang memungkinkan sebuah proses komunikasi berlangsung efisien dengan menyambungkan dengan beragam aplikasi. Selanjutnya, menurut Strauss, L. Ansari, dan Frost pada tahun 2003 yang menyimpulkan pengertian internet adalah sekumpulan komputer yang terhubung dengan jaringan. Nah, jaringan tersebut bisa diakses dan digunakan oleh siapapun yang mendapatkan izin akses. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan begitu bahwa internet adalah sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs gitu, baik akademi, pertahanan, pemerintahan, komersial, organisasi, bahkan perorangan. Nah, internet ini selalu menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi yang bersumber dari informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya adalah sejarah internet. Jadi, pada awalnya jaringan komputer ini dibuat atau dibentuk oleh suatu departemen, yaitu Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969, yaitu melalui proyek lembaga ARPA atau Advanced Research Project Agency yang mengembangkan jaringan, lalu dinamakan ARPANET, yaitu sebuah proyek riset tingkat tinggi yang merupakan perkembangan jaringan. Dan pada mulanya departemen ini hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu dari beberapa universitas, diantaranya University of California, selanjutnya Stanford Research Institute, lalu ada Santa Barbara, dan yang terakhir University of Utah. Dan mereka membentuk suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 yang secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober tahun 1972. Kemudian berkembang pesat ke seluruh dunia dan semua universitas di negara tersebut yang ingin bergabung, sehingga membuat ARPANET kesulitan untuk mengaturnya. Lalu pada tahun 1981 jumlah komputer yang bergabung dalam ARPANET itu berjumlah 213. Kemudian bertambah lagi pada tahun 1986, yaitu menjadi 2.308 komputer. Selanjutnya pada tahun 1993 jumlah komputer yang bergabung pun semakin bertambah, yaitu mencapai 1,5 juta komputer. Dan sejak saat itu ARPANET ini dipecah menjadi dua, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET yang baru yang lebih kecil itu untuk keperluan non militer. Jadi internet ini sangat bermanfaat terutama bagi pembelajaran, karena melalui internet itu akan mempermudah untuk
mencari suatu referensi, jurnal, ataupun yang lainnya. Dan internet ini tidak hanya sebatas email atau browsing, tetapi lebih dari itu. Banyak sekali manfaat dari internet. Contohnya saja manfaat bagi para pengajar maksudnya dalam mengembangkan profesinya, karena dengan internet dapat yang pertama meningkatkan pengetahuan, yang kedua berbagi sumber di antara rekan pengajar gitu kan. Selanjutnya bekerja sama dengan pengajar di luar negeri, kesempatan mempublikasikan informasi secara langsung, dan masih banyak lagi. Dan bahkan pengajar pun dapat memanfaatkan internet sebagai sumber bahan mengajar dengan mengakses rencana pembelajaran atau silabus online dengan metodologi baru. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya untuk membahas pembelajaran berbasis multimedia. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran berbasis multimedia. Pembelajaran berbasis multimedia yaitu kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak atau video dan animasi dengan menggabungkan link dan alat yang memungkinkan pemakai untuk melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang definisi media pembelajaran, jenis media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, pemanfaatan media komputer sebagai media pembelajaran, dan multimedia interaktif. Yang pertama yaitu ada definisi media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yaitu perantara atau pengantar. Media adalah alat yang digunakan untuk menunjang suatu pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kata pembelajaran dalam bahasa Yunani disebut instructus yang berarti menyampaikan pikiran. Jadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu ada media visual, media audiovisual, media objek, media penyaji, dan media interaktif berbasis komputer. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan yang terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan yang biasanya berupa gambar diam atau gambar bergerak. Yang kedua yaitu ada media audio. Media audio yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan para peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contoh dari media audio ini adalah program kaset suara dan program radio. Selanjutnya yaitu ada media audiovisual. Media audiovisual yaitu media yang merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Contoh dari media audiovisual yaitu program video atau televisi pendidikan, video atau televisi instruksional, dan program slide suara. Selanjutnya yaitu ada media objek. Media objek merupakan media tiga dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri seperti ukurannya, bentuknya, beratnya, susunannya, warnanya, fungsinya, dan sebagainya. Media ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu media objek sebenarnya dan media objek pengganti.
Yang kelima yaitu ada media penyaji. Media penyaji adalah media yang mampu menyajikan informasi terdiri dari grafis, bahan cetak, dan gambar diam, media proyeksi diam, media audio, audio dan visual diam, gambar hidup, televisi, dan multimedia. Yang terakhir yaitu ada media interaktif berbasis komputer. Media interaktif berbasis komputer adalah media yang menuntut peserta didik untuk berinteraksi selain melihat maupun mendengarkan. Contoh media interaktif berbasis komputer adalah program interaktif dalam pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran. Media memiliki fungsi yang jelas yaitu memperjelas, memudahkan dan membuat menarik pesan pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik sehingga dapat memotivasi belajarnya dengan mengefisienkan proses belajar. Selanjutnya yaitu multimedia interaktif berbasis komputer. Multimedia berbasis komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Beberapa penggunaan komputer sebagai multimedia yang dapat digunakan dalam pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, penggunaan multimedia presentasi. Yang kedua, CD multimedia interaktif. Dan yang ketiga, video pembelajaran. Penggunaan multimedia presentasi digunakan untuk menjelaskan materi-materi yang sifatnya teoritis. Digunakan dalam pembelajaran klasikal dengan grup belajar yang cukup banyak di atas 50 orang. Media ini cukup efektif karena menggunakan multimedia proyektor yang memiliki jangkauan pancar cukup besar. Kelebihan media ini yaitu menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, grafik, dan sound menjadi satu kesatuan penyajian, sehingga mengakomodasi sesuai dengan modalitas belajar siswa. Yang kedua yaitu CD multimedia interaktif. Penggunaan CD interaktif dapat digunakan pada pembelajaran di sekolah karena cukup efektif meningkatkan hasil belajar siswa, terutama komputer. Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multimedia, terdapat unsur-unsur media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks, dan grafis. Beberapa model multimedia interaktif diantaranya yaitu ada model drill, model tutorial, model simulasi, dan model games instruction. Model drills yaitu dalam pembelajaran berbasis komputer pada dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Sedangkan dalam model tutorial, yaitu program pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak komputer yang berisi materi pembelajaran. Yang ketiga, yaitu ada model simulasi. Model simulasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana yang sebenarnya. Yang terakhir yaitu ada model games instruction. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas pembelajaran menyenangkan di mana peserta didik akan dihadapkan pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. Dan yang terakhir yaitu ada video pembelajaran. Selain CD interaktif, video termasuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran di sekolah. Video ini bersifat interaktif tutorial, membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi.
Siswa juga dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktik sesuai yang diajarkan dalam video. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan kepada Saudari Anggita. Baik, untuk materi keempat ada teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama ada konsep teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat dikatakan sebagai ilmu yang diperlukan apabila ia dikatakan untuk mengelola informasi agar ilmu tersebut dapat berupa teknik-teknik atau prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. Kemudian ada beberapa kajian tentang teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Oxford pada tahun 1995 mengemukakan bahwa teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata bilangan dan gambar. Dan yang kedua, menurut Alter pada tahun 1992 mengemukakan teknologi informasi mencakup perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan satu atau sejumlah tugas pemrosesan data seperti menangkap, mentransmisikan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, atau menampilkan data. Yang ketiga, menurut Martin pada tahun 1999 mengemukakan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup juga teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Yang kedua ada teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi secara umum bertujuan agar siswa memahami alat teknologi informasi dan komunikasi secara umum, termasuk komputer, dan memahami informasi. Artinya, siswa tuh mengenal istilah-istilah yang digunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi, dan khususnya pada komputer yang akan digunakan. Secara khusus, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi itu ada 5. Yang pertama, tujuannya untuk menyadarkan siswa akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga dapat termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, memotivasi kemampuan siswa untuk bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan teknologi dan komunikasi ini sehingga siswa bisa melaksanakan dan menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. Dan yang ketiga, ada mengembangkan kompetensi siswa dalam menggunakan teknologi dan informasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada mengembangkan kemampuan belajar siswa untuk sehingga proses pembelajaran mereka dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong siswa terampil dalam berkomunikasi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, belajar, dan pemecahan masalah sehari-hari. Kemudian, teknologi informasi dan komunikasi ini juga bermanfaat bagi guru.
Manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi guru yang pertama itu untuk pembelajaran lebih dinamis dan fleksibel. Yang kedua, mengatasi keterbatasan bahan ajar atau sumber belajar. Yang ketiga, mengkontribusi dan pengayaan bahan ajar atau sumber belajar. Dan yang keempat, implementasi Student Active Learning atau SAL, CBSA, dan Pakem. Berdasarkan pernyataan yang telah saya sampaikan, dapat dipertegas bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, baik dari segi proses belajar siswa ataupun membantu guru dalam membelajarkan siswa. Pada dasarnya, teknologi informasi dan komunikasi ini harus terus dikembangkan agar pemanfaatannya bisa lebih optimal.